Di dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi beserta Dewan Guru. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 1 Jatimunggul beserta Dewan Guru. Dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 2 Jatimulya beserta Dewan Guru yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di acara desiminasi pemahaman budaya positif, disiplin positif sekolah. Hari ini, Senin, tanggal 26 Agustus 2024. Kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan ajarannya dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini, dan kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya untuk susunan mata acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi, yang ketiga yaitu diseminasi pemahaman disiplin positif sekolah, dan yang keempat penutup skrip doa. Baiklah, untuk mengalih acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah tersebut dapat melancarkan acara kita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Untuk acara yang kedua adalah sambutan oleh Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi kepada Bapak Mulyana SPD MMPD. Kepada beliau dipersilahkan. Izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para undangan peserta Kombel Sadusi, Komunitas Belajar Sadusi berbagi praktik edisi 7 dan edisi 8 dan edisi 9. Seri 8 dan seri 9. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memberikan sambutan kepada Bapak Ibu sekalian peserta Kombel. Kegiatan ini sebetulnya rutin kami lakukan Bapak Ibu setiap 2 minggu sekali, yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Jadi minggu genap kami ambil. Dan sebetulnya waktunya itu adalah setelah pulang sekolah pukul 13.00 sampai 14.30. Itu rutin kami lakukan. Kenapa seperti itu? Itu untuk memenuhi salah satu tugas dari kita selaku ASN. Kemudian juga untuk yang terutama adalah untuk peningkatan kinerja atau kompetensi kinerja dari Bapak Ibu guru semua. Sekali lagi ucapkan selamat datang kepada rombongan dari SD Jati Mulia 2, kemudian guru dari SD Jatimunggul 1, kita satu atap, tapi baru saat ini kita bisa berkumpul. Kemudian kami juga membuka kesempatan atau undangan kepada yang hadir di sini atau yang nanti bisa tertular bahwa setiap minggu genap, minggu 2 dan 4 kami mengadakan komunitas belajar berbagi praktik baik. Barangkali nanti berkenan hadir lagi, maka kami juga mengeluarkan sertifikat yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk pemenuhan tugas di PNM-nya. Kebetulan kali ini ada 2 materi, yaitu Ibu Ani. Ini terkait dengan salah satu tugas beliau sebagai CGP Angkatan 11, yaitu harus melakukan
diseminasi budaya positif sekolah. Kemudian yang kedua, pemateri kedua narasumbernya adalah Pak Agung Wahyudi. Ini dengan materi adalah eksplorasi Microsoft Excel yang diterapkan dalam asesmen pembelajaran. Nanti akan dibimbing oleh Pak Agung tentang bagaimana memanfaatkan Excel terutama untuk mengolah nilai angka-angka supaya kita tidak repot lagi menghitung secara manual. Begitu juga dengan konversinya. Harapan kami kegiatan ini tidak hanya gemenyar Bapak Ibu ya, tidak seperti obor belarang. Pertama semangat kesananya bertapak nonton. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan praktek baik di sekolah masing-masing. Yang terdekat adalah atau terkecil adalah kita mengajar di kelas kita dengan baik, juga itu sudah melakukan suatu praktek baik. Karena esensi dari praktek baik adalah salah satu praktek yang terdebes yang kita lakukan, praktek yang terbaik yang kita lakukan. Insya Allah kalau kita selalu melakukan praktek baik, maka kita akan selalu melakukan kegiatan yang terdebes, gitu Bapak Ibu. Minimal di kelas kita masing-masing. Jadi mohon nanti kita sama-sama ikuti kegiatan ini, kita simak bareng-bareng. Nanti kalau ada yang kurang paham atau apa segala macam, kita bahas bersama. Di sini kita bukan dalam artian sebagai narasumber itu yang paling tahu, tidak. Kebetulan mengetahui infonya lebih awal, begitu saja barangkali ya. Jadi intinya kita sharing, bertukar pikiran dan segala macamnya. Nanti kedepannya bisa saja narasumbernya dari Bapak Ibu Guru SD, kita bergantian. Boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Saya berpesan kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa nanti setelah ini Bapak Ibu mengisi link presensi, nanti akan mendapatkan sertifikat yang langsung masuk ke akun masing-masing. Nanti tinggal diunduh untuk diupload ke PNN. Itu saja kalau ada yang Oh kawan, demi negeri ini. Gara aduki. Boleh. Biar saya ya, kalau saya bilang clap berarti tepuk tangan. Oh iya. Kalau bilang saya boom berarti tepuk meja. Kalau bilang saya bilang candy berarti ambil rebutan permen. Ini melatih konsentrasi, kecepatan dan ketangkasan Bapak Ibu semua. Pasangan berarti berdiri. Iya. Terus Ben ngadep Kamu aja. Padahal sama Pak. Alamnya kita maksudnya mangga. Alasik senior ya. Mas Duki. Bisa kalau Pak Mas Ada kalah. Clap, boom, permen. Begini. Candy. Ya. Iya benar ya. Tapi Candy pasti roti loh. Bangga Bapak Ibu Pokoknya berdiri. disuapin. Saya ulangi lagi. Jika saya bilang clap berarti tepuk tangan. Satu kali clap. Kalau saya bilang boom berarti tepuk meja dua-duanya. Jika saya bilang candy berarti siap-siap untuk merebut permen. Sudah Pak? Clap. Boom. Clap. Udah, kita ulang lagi ya. Ulang lagi. Iya. Belum kepikiran aku. Iya. Ulang, clap. Jadilah generasi. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab, kami ucapkan terima kasih atas undangannya sudah melibatkan kami dalam arti untuk menambah ilmu dan wawasan kami dalam hal pembelajaran yang di sini disebut dengan diseminasi. Tadinya di jalan apa sih diseminasi? Apa sih kata kepala sekolah itu tadi katanya yang penting dodok. Ternyata setelah di sini alhamdulillah disampaikan dan budaya.
Oke, saya akan menjawab perwakilan dari UPTD SDN 2 Jatimulya. Yang jelas kalau budaya itu sengaja dan tidak sengaja itu sudah dilakukan di tiap sekolah. Hanya kadang-kadang budaya yang adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di mana ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Selanjutnya, mengapa sih harus disiplin positif? Kita mengacu pada implementasi kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, di mana kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jarwanya noramung lapasin pangreh nanging uga kuat kuasa aman diri priangga. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, ini yang dituangkan pada tujuan pendidikan ya. Jadi tujuan pendidikannya adalah menjadikan manusia merdeka yang terbebas dari perintah ya, dan cakap dalam memerintah diri sendiri. Itu masuknya ke disiplin diri ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 2. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi untuk memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal atau dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah ya. Berarti imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu ya. Selain itu melakukan sesuatu kegiatan dengan maksud menghindari hukuman daripada dihukum. Nah, itu seperti itu ya. Selanjutnya. Nah, ini ada perbedaan tata tertib dan budaya disiplin positif. Ya. Nih, kalau tata tertib dibuat oleh satu pihak. Misalkan sekolah ya. Tetapi kalau budaya disiplin positif itu kesepakatan bersama. Jadi sekolah, siswa, wali murid, dan warga sekolah semuanya. Seperti itu. Yang kedua, bersifat memaksa. Kalau tata tertib itu bersifat memaksa harus ini, harus itu. Tetapi kalau budaya disiplin positif itu pembiasaan dalam rangka menanamkan kesadaran bagi anak-anak tersebut. Nah, yang ketiga adalah tata tertib itu adanya hukuman. Tetapi budaya disiplin positif itu konsekuensi melalui dialog yang logis. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah budaya disiplin positif UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi yang sudah dilakukan setiap harinya ya. Ini adalah upacara bendera, di mana pada hari Senin, pagi Senin jam 7 itu kita sudah berkumpul untuk melaksanakan upacara bendera. Kita berkolaborasi dengan SD Jatimulya 1 ya. Dan jadwalnya pun di rolling. Misalkan untuk bagian pembina dan petugas upacara Senin ini adalah SMP, maka Senin berikutnya adalah dari SD, dan itu seperti itu. Selanjutnya, budaya disiplin positif SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi adalah senam bersama dan sarapan bersama, saber dan saber. Senam bersama, sarapan bersama, itu ya. Yang kita sudah galakan dari kemarin ya. Ini sudah budaya positif yang sudah kita lakukan cukup lama ya Pak ya. Nah, setelah kita melakukan senam bersama, kita langsung melakukan sarapan bersama. Berarti bagawaya sarapan Ya. bersama ini. Nah, betul. Iya betul. Selanjutnya adalah budaya disiplin positif UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi adalah pagi haji. Nah, di mana pagi haji ini
Jadwalnya Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat 4 hari. Kita jadwal Bapak Ibu, setiap 4 hari ini jam 7 teng kita sudah menuju masjid untuk melakukan sholat duha dan disambung dengan ngaji. Kalau hari Selasa itu ya adanya kita ngaji diurut satu-satu ngurut ngaji, dan ini masuknya ke tutor sebaya karena kita tidak bisa menghandle semuanya dengan guru yang terbatas. Dan ini alhamdulillah guru-guru kita pada kontak, kalau ngaji ayo Rung, ada Pak Hendro, ada Pak Mas Uki, ada saya ya yang di sana. Nah terus untuk hari Selasanya apa? Setelah sholat duha, nah setelah sholat duha kita mengadakan hafalan surat-surat pendek ya. Kita manfaatkan untuk hafalan surat-surat pendek. Dan yang hari Kamisnya, karena di Jumat itu sekarang ada jumsi, maka yang tadinya setelah sholat duha itu langsung menulis al-haq, karena Jumatnya ada jumsi, maka yasinannya itu dialihkan ke hari Kamis. Jadi hari Kamis itu ada 2 kegiatan di mana kita selang-seling. Kamis ini misalkan setelah duha kita mengerjakan ngaji yasin, dan Kamis berikutnya itu diselingi dengan belajar menulis Arab atau al-haq ya, seperti itu. Dan padat sekali ya Bapak Ibu kegiatan kita di pagi ini. Nah ini untuk kegiatan Jumat bersih. Kita setelah sholat duha langsung anak-anak digiring untuk mengerjakan kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu. Nah ini ada satu lagi nih, ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini kita hobinya makan-makan. Ini masuk ke budaya. Nah ini ada satu lagi nih, ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini kita hobinya makan-makan. Ini masuk ke budaya disiplin positif. Intinya apa? Gotong royong, ngariung bersama, terus apa ya Pak? Kekeluargaan juga. Nah, ya bersedekah. Karena kita kalau hanya ya mengandalkan sekolah itu tidak mungkin kuat. Kalau kita lihat makan terus ya. Tapi karena guru-guru di sini pada terdapat dalam setiap poin keyakinan kelas dan tuangkan dalam bentuk poster. Nanti kita akan pajang di kelas seperti itu. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, apa sih tujuan keyakinan kelas ini ya? Yang pertama adalah menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Oh, saya sudah melakukan keyakinan kelas. Oh, saya sudah berdiskusi dengan ibu guru dan rekan-rekan semua. Masa sih tidak dilakukan? Itu kan seperti itu. Selanjutnya, langkah sederhananya bagaimana? Langkah sederhananya adalah seperti ini. Yang pertama adalah membuka ruang diskusi. Yang kedua adalah mencurahkan pendapat. Ya. Yang ketiga merumuskan keyakinan. Jadi yang ngomong itu tidak hanya guru saja, yang menetapkan peraturan itu tidak hanya guru saja, tapi dilibatkan, siswanya dilibatkan, kesepakatan. Ya. Yang ketiga adalah merumuskan keyakinan, yang keempat meninjau ulang, yang kelima membuat pernyataan, yang keenam menandatangani, ya. Dan yang ketujuh adalah memajang. Biar mereka ingat, oh kesepakatan kita itu seperti itu. Selanjutnya, ini adalah video mendiskusikan keyakinan kelas. Jadi di sini guru memfasilitasi siswa mencurahkan pikirannya untuk membuat peraturan di kelas, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan.
Orang yang kayak masih ngelakuin kantor Rang bobo, rang di situ juga mungkin mek nih, dia udah ketinggalan. Untung rang dia, dua rumah rang lamun ning kono dia jadi tuh di panitia sih dia. Jadi kita main ya pasti. Atau mengikuti saya ketua metal. Kan kalau di Jakarta masalah dulu. Sama dengan kejadian tahun yang lalu kita hanya 2 tahun satu atau jauh 4 tahun yang lalu Di sini tahap ubah kalimat negatif yang terdapat di dalam peraturan menjadi kalimat positif untuk dituangkan dalam keyakinan kelas, karena tidak semuanya peserta didik itu kita mengerti mana kalimat-kalimat yang negatif yang tidak boleh dituangkan dan mana kalimat-kalimat positif yang layak untuk dijadikan keyakinan kelas. Makanya kita di sini setelah itu mengkaji nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam setiap poin keyakinan kelasnya. Kamu ya? Nah, si makanya jadi video ya. Selanjutnya contoh keyakinan kelas yang telah didiskusikan dan disepakati bersama kita tuangkan pada Canva ya untuk dijadikan. Kita di sini pakainya banner Bapak Ibu. Jadi tidak gampang rusak, tidak gampang punah. Kalau misalkan pakai Hasbro itu biasanya anak ya biasa cetal-cepil jadinya cepat rusak. Tapi kalau pakai banner insya Allah itu akan lama. Selanjutnya Dian dosen menyatakan bahwa kita kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi murid
harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, ya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman, tujuan utama hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Nah, bersifat tidak menyenangkan dan membuat efek jerak, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru, ya. Jadi konsekuensi ini membantu siswa untuk memahami hubungan sebab akibat antara tindakan mereka dan hasil yang dihasilkan, ya, serta mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Selanjutnya restitusi, di mana restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa tersebut. Nah, restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk membuat solusi atau memperbaiki situasi. Tuh. Dan mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Itu adalah restitusi. Nah, restitusi di sini ada, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah langkah restitusi. Langkah restitusinya. Jadi sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijadikan guru dengan rekan sejawat, bahkan dengan orang tua, ya. Bahkan dengan orang tua dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas berarti mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena kesalahan menjadi seorang yang sukses. Nah, kalau validasi tindakan yang salah adalah proses memahami kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh murid. Karena tadi setiap tindakan itu pasti punya tujuan, ya. Jadi dilihat dari kesalahan yang dilakukan oleh murid tersebut, ya. Seperti contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi mengingatkan kembali akan keyakinan yang telah disepakati bersama tadi, ya, kembali ke keyakinan semula. Jadi apa contohnya? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dari kejadian ini nilai apa yang belum kamu tunjukkan? Terus bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Tuh contoh-contoh daripada menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh dokumentasi restitusi yang sudah saya lakukan, di mana ini kasus yang pertama adalah sakit hati karena bullying. Jadi kita seorang siswa kelas 9, dia sering merasa ketakutan sendiri, sering menyendiri, bahkan sering murung, ya. Semangat belajarnya menurun, kehidupan sosialnya pun terganggu. Dia yang besar dan tumbuh dari keluarga yang ekonominya tergolong rendah, ditambah dengan masalah keluarga yang carut marut, yang membuat dia merasa minder di tengah teman-teman bermainnya. Jadi kasus ini terungkap, ya, ketika saya itu mendapati Tia yang sedang menangis dan tidak mau menengadahkan wajahnya, ya, karena matanya yang sembab, karena semangat belajarnya yang menurun, menyebabkan nilai yang diperoleh pun menjadi kurang memuaskan. Padahal Tia adalah siswa yang berprestasi tadinya, ya. Nah, setelah bertanya dengan beberapa temannya, maka didapatkan informasi bahwa yang selalu menghina atau bahkan meremehkan dia adalah Linda. Ini adalah Lindanya, ya. Nah, Linda adalah seorang siswi yang lahir dari keluarga yang beruntung, baik secara ekonomi maupun kehidupan keluarganya. Dia merasa bahwa dia yang terbaik dan memandang Tia adalah anak yang tidak beruntung.
Ya udah nggak apa-apa. Pak Hendro makan dulu ya Pak Hendro ya? Iya. Pasti Pak Hendro kok. Ini adalah contoh dokumentasi restitusi yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, ini contoh yang kedua, ya kasus yang kedua ini kurang suka dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Ini pasti ada alasannya. Kenapa sih bisa sampai tidak suka dengan pembelajaran? Ya. Nah, jadi ini Ajeng, siswi kelas 9 sekolah menengah pertama, dia akan lemas dan mengantuk ketika Bu Ani akan melakukan pembelajaran PAI. Bu Ani sudah mulai dengan ice breaking untuk menumbuhkan semangat anak-anak dalam belajar. Namun, tetap saja Ajeng lemas, kurang bersemangat, dan bahkan ngantuk di kelasnya. Waktu ditanya kenapa Ajeng menjawab, saya kurang suka dengan pembelajaran PAI karena harus membaca atau menulis Arab ya, sedangkan saya tidak bisa membaca atau menulis Arab. Dan teman-teman yang lain malah banyak yang sudah fasih dan melafalkan tulisan Arab atau tulisan Al-Quran. Ini juga sambil tidur-tiduran dia ya, dan membuat teman-teman yang lain merasa geram dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ajeng tersebut. Bapak dan Ibu guru ya di kelas pun sebelumnya pun sudah melakukan konsultasi dengan orang tua, namun sikap Ajeng ini terulang lagi di kelas 9 ya. Nah, Bu Ani mencoba mencari benang merah dari kasus Ajeng ini ya, baik dengan pertanyaan pada teman dekatnya atau bapak ibu guru di kelas sebelumnya dan orang tua. Itu seperti itu. Ini adalah percakapan segitiga restitusi. Ya. Selamat pagi, Linda. Ya, selamat pagi Bu Ani. Linda, ini Ibu ingin berbicara denganmu tentang masalah yang telah kita bahas beberapa kali terkait bullying dan ujaran kebencian terhadap temanmu sendiri si Tia. Kalau boleh Ibu tahu kenapa, Linda? Ya Bu, saya merasa benci dengan Tia yang cengeng dan menjengkelkan, dan bahkan ibunya pun sering memarahinya. Ibu sangat paham dengan perasaanmu. Pasti kamu sangat bangga ya dan bahagia dengan kelebihan yang kamu miliki. Tapi Ibu ingin mengetahui apa yang membuatmu merasa harus menghina atau membuli terhadap temanmu sendiri si Tia. Ya, saya merasa puas dan bangga ketika melihat Tia menangis. Saya ingin menunjukkan kepada Tia kalau hidup saya sangat beruntung, sedangkan hidup Tia tidak beruntung. Saya ingin membuat Tia semakin menderita. Ya, Ibu mengerti perasaanmu, Linda. Kehidupan ekonomi keluarga Linda memanglah bagus dan Linda bisa mencukupi semua kebutuhan Linda dengan mudah. Linda memiliki keluarga yang berbahagia dan harmonis, lemah lembut. Namun, apakah Linda harus merendahkan bahkan menghina kehidupan orang lain yang tidak seberuntung Linda? Ya, mungkin saya harus banyak belajar dan memiliki sikap empati dan simpati agar bisa membantu orang lain yang sedang mengalami masalah yang kehidupannya tidak seberuntung saya. Betul sekali Linda. Ibu sangat setuju, bahkan Ibu sangat bangga dengan kamu. Nah, dengan kesadaranmu, Ibu ingin kamu bergaul dengan siapapun ya, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, bahkan materi ya. Terima kasih Bu Ani, saya akan berusaha lebih baik lagi dan akan merubah sikap saya yang kurang terpuji ini. Bagus sekali Linda. Semangat ya. Oke, boleh meninggalkan. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Selamat pagi Ajeng. Selamat pagi Bu.
berbicara denganmu tentang sesuatu yang ibu perhatikan belakangan ini. Ibu melihat sikapmu yang kurang senang dengan pendidikan agama Islam, yang mengakibatkan nilai-nilai PAI-mu tertinggal dengan teman-teman yang lain. Kalau ibu boleh tahu, kenapa Ajeng? Iya Bu, saya mengakui sering lemas, tak bersemangat, dan bahkan terkadang tertidur. Itu karena saya kurang senang dengan pelajaran PAI. Saya tidak bisa membaca Al-Quran. Kepala saya suka pusing kalau melihat tulisan-tulisan Arab. Iya. Ibu juga pernah mengalami hal yang sama, Jeng, ketika ibu masih duduk di sekolah dasar. Namun ibu segera menyadari akan kesalahan ibu dan segera memperbaiki diri akan betapa pentingnya pendidikan agama Islam itu. Ya. Bu, saya pusing dan bingung. Yang mengakibatkan saya menjadi kurang senang dengan pelajaran PAI. Ditambah dengan gaya penyampaian yang membosankan. Ceramah terus yang membuat saya semakin bingung dan harus mengikuti pelajaran PAI. Ibu paham yang kamu alami. Tapi perlu diingat ya, bahwa pelajaran PAI itu sangat penting untuk keselamatan dunia dan akhiratmu. Karena pembelajaran PAI itu adalah sebuah dasar dari atau merupakan fondasi dari dalam jiwamu untuk hidup lebih baik. Ajeng juga harus berusaha untuk mencintai pembelajaran pendidikan agama Islam, ya, agar bisa selamat dunia dan akhirat dan tidak tertinggal pelajaran PAI atau nilai-nilai kamu dari teman-teman yang lain, ya. Nanti ibu akan berusaha untuk terus meningkatkan model pembelajaran PAI dengan membuat tutor sebaya, terus apa lagi ya, atau juga belajar menulis Al-Quran atau menulis Arab, ya, agar Ajeng lebih senang lagi atau lebih memahami lagi. Bila ada kesulitan, Ajeng tinggal japri ibu aja, ya, bisa lewat WA atau langsung juga nggak apa-apa. Oke? Siap Ajeng? Siap. Terima kasih Ibu Ani. Saya akan berubah lebih mencintai pelajaran PAI dengan belajar demi cita-citaku dan keselamatan dunia dan akhiratku. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Ibu bangga sama kamu. Oke? Semangat ya. Ya. Terima kasih Ajeng. Silakan. Bisa. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, maka untuk Bapak Ibu di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh. Siap. Mangga siapa dulu? Boleh dari perwakilan UPTD SD Negeri 1 Jatimungkul atau juga UPTD SD Negeri 2 Jatimulya? Boleh. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Iya. Saya bertanya Ibu. Siapa? Yang ini dipersilakan dulu. Mangga Bapak. Iya Bapak. Terima kasih. Terima kasih mic-nya dan waktunya. Ya. Begini, sepintas saya melihat tentang segitiga apa tadi restitusi itu cenderung di Hajar Dewantara sesuai dengan apa namanya? Ya, filosofinya adalah bagaimana anak ini merdeka dalam belajar. Kalau saya mengamati kondisi yang terjadi hari ini, ternyata anak-anak yang begini ketika ditanya, saya itu lagi merdeka Pak. Iya, ini memang fenomena, bukan fenomena sekarang, memang dari dulu ketika, satu contoh lah, anak-anak yang ada di jalanan itu, anak-anak pang, anak-anak yang beratus-atus, dan di pinggir kereta api tuh, ketika mereka ditanya, kamu lagi ngapain? Apa yang kamu rasakan? Ternyata mereka saya sedang menikmati kebebasan pada dalam hidup saya.
Itu seperti itu. Maka benang merah yang harus ditarik dari apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, mungkin pemanaan kebebasan yang kebebasan yang memiliki aturan kah, atau kebebasan sebebas-bebasnya, atau kebebasan yang sama sekali tidak terikat tetapi mereka merasa bebas hidup di negerinya. Itu seperti itu. Mangga. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan
dari seluruh yang ikut di ombel ini. Di sini nggak ada namanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang berefleksi, masih bingung dan racu antara budaya disiplin positif dengan tata tertib. Kemudian perasaan saya setelah mengikuti waras apa workshop? Workshop ini waras. Workshop ini saya paham dan mengerti tentang pembelajaran diseminasi. Susah banget. Baik Siti Soleha. Kemudian yang ada, yang nggak ada mah nggak disebutin, kan katanya dibacakan. Ya, dibacakan. Bungkus. Ya. Kemudian apa semuanya Ibu? Semuanya. 1, 2, 3 aja Pak. Oh, yang ketiga, yang tadi, yang kedua, yang ketiganya dipilih ya. Berarti yang dibacakan itu yang hebat. Ada yang kayaknya bagus tapi nggak kebaca ini. Melaksanakan budaya disiplin di sekolah dari hal-hal terkecil, misalnya mengajarkan. Jadi yang tadi terpilih untuk dibacakan, mungkin ada tindak lanjut lagi untuk Ibu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kompel ya, akan membacakan hasil refleksi apa yang telah dipaparkan tadi oleh Ibu Ani. Mudah-mudahan hasil refleksinya bisa ya setengahnya paham lah. Coba nomor 1 ini aja nih. Singirin. Jawaban nomor 1, apa yang telah dirasakan sebelum mengikuti workshop diseminasi pemahaman budaya disiplin positif sekolah? Menyenangkan dan mengembirakan. Ini nyambung gak kira-kira? Sebelum iya, sudah senang dulu sebelum melaksanakan. Ini sudah senang. Tapi ini saat ini antusiasnya mungkin, rasa semangatnya, jadi menyenangkan. Ya bagus. Iya. Iya betul. Senang dulu sudah punya perasaan. Yang kedua, nomor yang kedua, mana ya? Ini. Pertanyaannya dibaca dulu Pak. Hasil jawabannya senang karena mengerti apa itu diseminasi pemahaman budaya positif sekolah. Ya. Gue tuh. Nah, tuh. Jadi merasa senang ya, rata-rata mendapat informasi lah, merasa senang. Dan jawaban yang ketiga ya, saya ambil samplingnya nih. Dia dari kepala sekolah ya. Beli baca. Rasa beli dibayaran. Iya kayaknya. Ya, aku Pak, aku vaksin Jawa balik ke Ya. Yang dilakukan adalah melaksanakan tindak lanjut di kelas dan di sekolah demi menjadikan sekolah anak didik yang berpancasila. Masya Allah. Sih, jadi saya pun. Oh, punya betul. Ya. Sekalian aja Ibu Ani ya, saya mau tergelitik tadi hasil penyampaian dari Ibu Ani terkait dengan disiplin, terkait dengan motivasi. Motivasi itu ada dua ya Bu Ani, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kira-kira menurut pemahaman saya pribadi atau bapak-bapak ibu-ibu, yang tertarik dari motivasi itu yang paling banyak diminati kayaknya motivasi ekstrinsik. Ketika ada iming-iming sesuatu hal, ketika ada reward, ketika ditawarkan sesuatu, oh siapa yang ranking 1? Contoh anak kita sendiri saja di rumah. Kalau ranking 1 akan saya belikan handphone. Kira-kira motivasi ekstrinsik Bu seperti itu ya? Iya. Coba bagaimana langkah-langkah
menurut saya langkah-langkah yang tepat untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik ya, supaya anak tidak berharap sesuatu karena sesuatu hal, tidak usah diiming-imingi apapun juga pengen belajar, pengen semangat, itu kurang lebih. Zaman Nabi Adam musuh itu tuh. Iya. Yang nggak kira-kira anak-anak didik kita bisa muncul motivasi intrinstiknya oleh guru-guru kita atau tenaga-tenaga pendidiknya. Yang kedua terkait dengan motivasi, ketika motivasi intrinstik itu sudah muncul dari siswa, mungkin itu akan menjadikan sebuah kebiasaan ya. Jadi sebuah kebiasaan, jadi hasil motivasi intrinstik itu nanti bisa berkorelasi menjadi sebuah kebiasaan, kebudayaan positif. Kira-kira yang saya tanyakan, apa langkah konkret yang lebih tepat kira-kira memunculkan motivasi Intrinsik. intrinsik? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bandit. Siang hari peserta. Ya. Oke, terima kasih Ibu Ani dan terima kasih Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru semuanya. Itu diawali dulu dilema kehidupan manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kelebihan. Kita masukkan di pembelajaran intrinsik dan ekstrinsik. Tadi di awal waktu Pak Bandi memberikan pertanyaan, langsung kita jawab. Sudah dari zaman Nabi para Adam. Nabi Adam dijanjikan sesuatu, makanya dimakanlah buah kolbi itu, dan belum tahu tujuannya dimakannya itu yang dijanjikan itu positif dan negatif, tapi sudah langsung disantap dimakannya. Nah, tapi itu secara yang lain. Mohon maaf, kita berbicara di sini, kita kan Bapak Ibu guru yang hanya beberapa waktu, beberapa jam di sekolah, dan anak-anak itu juga hanya beberapa waktu bersama kita. Kita kembalikan lagi Pak Bandi, kita kembalikan lagi seperti apa latar belakang anak-anak ini di rumah. Ya, kenapa kita selalu menyampaikan, tolong Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan di sekolah kita sepakat sampaikan lagi di rumah. Karena apa? Menurut pengamatan kita menyampaikannya dengan sungguh-sungguh, dengan sesuai dengan aturan, tetapi ketika sampai di rumah, anak-anak ini lepas dari segalanya. Nah itu tadi, jadi kita berusaha untuk menanamkan berbagai macam cara dari untuk intrinsik tadi. Sebenarnya mah kita tuh sudah pelan-pelan kita ajak si anak, ya, dengan cara tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, itu sebenarnya tuh Pak, kita sudah rangkul anak-anak itu sebagai manajer. Karena apa? Pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak bisa sewenang-wenang memberikan sanksi atau hukuman tanpa mengetahui sebab akibatnya. Kenapa? Kita tuh tidak penjatuh vonis, tidak penghukum, kita tidak pengetuk palu untuk memberikan sanksi atau hukuman. Hanya kita menginginkan anak kita ini supaya menjadi anak-anak yang baik, yang sesuai dengan alur jalan, sesuai dengan usianya. Dan ketika kelak mereka lulus, mereka ini akan mengingat guru-gurunya yang mengarahkan mereka di jalan yang lebih baik. Tapi tadi paling utama kita kembalikan lagi ke lingkungan, dan dari mana si anak itu berasal, dan latar belakang intinya mah. Pada intinya mah Pak Bandi juga sudah berusaha, sudah memberikan semua intrinsik itu seperti apa, sudah menyampaikan. Tapi tadi mungkin kalau di kota ya Bu ya, kalau di kota dengan jumlah siswa ataupun jumlah siswa yang hanya di standar itu kan satu kelas paling 28 ya. Itu mungkin juga akan, tapi tetap juga berapa persen itu pasti akan terjadi. Apalagi kita yang di perkampungan dengan siswa banyak dan latar belakang wali murid yang berbeda-beda. Yang paling utama yang menjadi itu semuanya, mohon maaf, sangat mohon maaf, anak ini kan banyak tinggalnya tidak bersama orang tua. Iya. Ya.
Itu mereka tuh tinggalnya. Jadi lamun kata kene mah padu urip bae geus syukur alhamdulillah. Untung-untungan. Niang sekolah bae alhamdulillah. Maka sampai-sampai mangkat SMP tak tokokna motor. Itu salah satu kan tidak hal yang menyayangi anak. Iya kan? Itu kita tahu itu. Tapi apa orang tua itu menjanjikan. Tuh. Jadi seperti apa kita di sekolah untuk memberikan tadi. Ya, memberikan pemahaman itu tadi, pemahaman motivasi tadi. Karena sudah mungkin 10 anak bisa jadi hanya 2 orang yang bisa melaksanakan itu. 8 orang gagal. Tuh seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk pendapat ya, curhatan lah seperti apa kita di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri. Yang pertama saya akan mencontohkan dalam kegiatan belajar mengajar, Pak Bandi. Jadi siswa saya tadi, ya intinya yang pertama sesuai dengan pemahaman dari Bu Ani tadi bahwa kita harus mendapatkan kesepakatan kelas. Jadi kalau sudah ada kesepakatan kelas, siswa ini akan kondusif atau akan diatur oleh guru gitu. Contoh, siswa itu harus mengikuti pembelajaran mengenai servis pada saya tadi. Jadi kita sebagai guru tanpa memberi atau menjalankan motivasi ekstrinsik, itu siswa udah termotivasi karena mereka berpikir, saya ini bersaing dengan teman-teman saya. Yang pertama itu, jadi kesepakatan kelas, kondisi kelas itu harus dijalankan sehingga akan memunculkan motivasi intrinsik pada anak peserta didik kita. Itu yang saya temukan barusan yang Pak Bandi lihat. Jadi peserta didik itu kondusif, peserta didik itu menimbulkan motivasi ingin melaksanakan materi bola besar, di mana bola besar ini terdiri dari bola voli. Dan tadi ide-ide dari anak-anak sangat banyak sekali. Contohnya salah satunya, Pak, saya ini Pak belum bisa. Saya katakan, coba dulu. Ternyata dia bisa memberikan gaya melempar bola voli dari titik acuan sesuai dengan peraturan bola voli. Walaupun anak ini memang nggak bisa, tetapi dia sudah bisa melempar. Itu sudah menjadi hal yang terbaik. Jadi motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri itu bisa. Yang terpenting adalah kondisivitas kita sebagai guru, di mana untuk memacu supaya anak ini bisa menjalankan motivasi intrinsik dengan memacu bersaing dengan rekannya, atau dengan hal sederhana saja seperti tepuk tangan atau gimana gitu. Kalau dia sudah mau tambah cukup ya. Ya, sekian saja pembel kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, di sesi 1 ini ya, ada lagi di sesi 2 yaitu dengan narasumber Bapak Agung Wahyudi. Eksplorasi Microsoft Excel ya. Mangga Bapak Ibu yang mau mengikuti untuk sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Agung Wahyudi. Dan dari saya terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan.